Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, hadirin salat Isya dan tarawih berjamaah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat kita masih bisa beribadah di bulan suci Ramadan, khususnya di malam ke-27 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk kita tetap semangat beribadah kepadanya sampai akhir Ramadan dan sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bulan suci Ramadan adalah madrasah, tempat penggemblengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan banyak sekali memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang berharga. Yang pertama dan yang paling utama yaitu pelajaran at-tauhid. Ramadan mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mengesahkan Allah dalam ibadah, senantiasa melaksanakan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana tidak? Rasul sendiri mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan didasari oleh iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Rasul juga menekankan lagi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang beribadah di malam-malam bulan suci Ramadan dengan kita betul-betul berpegang teguh dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya mengibadahi, menyembah kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin, pelajaran yang berharga yang bisa kita petik di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ittiba'us sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Mulai kita menunggu awal Ramadan. Dengan apa penentuan awal Ramadan? Dengan ru'yatul hilal. Ini sunnahnya Rasul, karena Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sumu li ru'yatihi, puasalah kalau melihat hilal, wa aftiru li ru'yati, beridul fitrilah kalau melihat hilal, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Kalau langit tertutup mendung, genapkan bulan Sya'ban 30 hari. Ini sunnah Rasul. Demikian pula kita sekarang melaksanakan salat tarawih. Kenapa? Ittiba'us sunnah, mengikuti ajaran Rasul SAW. Dan itu salah satu makna syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengikuti ajaran Rasul. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kewajiban kita mengikuti ajaran Rasul, terutama masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan seterusnya. Karena Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW bagi kalian semuanya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhil ayah aslun kabirun fi ta'assi bir Rasul sallallahu fi aqwalihi wa af'ali wa aqwali wa ahwalihi. Ayat ini merupakan landasan terbesar untuk kita mengikuti ajaran Rasul, baik dalam ucapan beliau, perbuatan dan keadaan beliau. Maka marilah pelajaran berharga ini kita bawa terus sampai akhir hayat kita nanti. Dalam kita beragama, ittiba'us sunnah, mengikuti ajaran Rasul. Jangan kita berakidah kecuali mengikuti akidahnya Rasul. Jangan kita beribadah kecuali mengikuti ibadahnya Rasul.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian wahai umat Islam cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul SAW. Pasti Allah mencintai kalian dan pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimah dalam beragama ini mengikuti ajaran Rasul. Yang sudah ada ajarannya ikuti, yang tidak ada ajarannya tinggalkan. Karena Islam sudah sempurna dengan diturunkannya Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, ma'asal muslimin, dari pelajaran yang bisa kita petik dari bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan mengingatkan kita kembali akan tujuan hidup kita di atas muka bumi ini. 11 bulan lamanya mungkin kita terlena dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan dunia. 1 bulan ini kita diterpa dengan al-ibadah, dengan berbagai macam bentuknya. Ini mengingatkan kita tentang firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita diciptakan bukan untuk sekedar makan, minum, bekerja, bersenang-senang kemudian selesai, tidak. Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia dibiarkan hidup begitu saja? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bal yu'mar wa yunha. Bahkan manusia hidup itu untuk diperintah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan hidup kita. Tujuan yang sangat mulia untuk kita beribadah kepada Allah. Maka sangat rugi kalau kita hanya beribadah di bulan suci Ramadan saja. Makanya kata para ulama, sungguh celaka orang-orang yang hanya beribadah di bulan suci Ramadan saja, kemudian lupa kepada Allah selesai Ramadan, kemudian lupa dengan tujuan hidupnya selesai Ramadan. Ini pelajaran yang kita perlu harus pegang erat sampai akhirat kita. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah. Makanya Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datangnya keyakinan alias kematian, kata para ulama. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan suci Ramadan silahkan meninggalkan kita, namun jangan pernah kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ma'asal muslimin, di antara pelajaran bulan suci Ramadan, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk kita taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kita di awal Ramadan menunggu sidang isbat. Untuk apa? Untuk melaksanakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan kalau kita mengingat sejarah para sahabat Rasul dahulu, ketika mereka sudah melihat hilal, mereka tidak langsung mengumumkannya. Mereka datang kepada Rasul dan Rasul yang mengumumkan awal Ramadan tersebut. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tara'an nasu al-hilal fa akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Manusia telah melihat hilal dan aku mengabarkan kepada Nabi, aku melihat hilal. Lalu beliau berpuasa, fasama wa amran nas bisyami. Kemudian beliau pun mengumumkan, memerintahkan kepada manusia untuk berpuasa. Maka ma'asal muslimin, kalau kita buka kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di situ pasti ada poin wajibnya mentaati pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah Tahawiyah mengatakan, wa nara ta'atahum min ta'atillah azza wa jalla fariḍah. Mentaati pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah termasuk kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Dan itu yang Rasul tegaskan dalam berbagai macam hadis Rasul SAW. Usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdan habashi. Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan untuk kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Kita sekarang memakai masker, menjaga protokol kesehatan. Ini bukan sekedar untuk menjaga kesehatan, mencegah dari virus corona saja, namun niatkan juga melaksanakan firman Allah, atiu Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Maka ini juga bernilai ibadah meskipun kelihatannya sepele.
Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Kalau kita niatkan mentaati pemimpin kaum muslimin, kata Imam Tahawi tadi, ini bentuk kita taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena taat kepada Allah dan Rasul bukan sekedar melaksanakan ritual ibadah seperti ini, namun juga dalam urusan-urusan yang diperintahkan oleh pemimpin kaum muslimin yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ma'asal muslimin, salah satu pelajaran yang berharga di bulan suci Ramadan, bulan Ramadan mengajarkan kepada kita muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, kita siang hari dikala lapar haus, mudah kita membatalkan puasa tanpa udzur syar'i, tanpa dilihat oleh seorang pun. Masuk kamar membawa segelas air minum, membawa satu piring makanan, tidak ada yang melihat. Tapi hati seorang muslim meyakini meskipun Allah ada di atas langit, namun Allah melihat kita. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah melihatnya? La takhfa alaihi khafiyah, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan yang disimpan oleh hati manusia. Maka perasaan ini harus terus kita pelihara, kita jaga, agar kita jauh dari segala bentuk maksiat dan dosa. Karena Rasul juga bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Dan takwa adalah hikmah dari tujuan diwajibkannya puasa, dan itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan hati kita meyakini Allah selalu mengawasi kita, melihat kita, mendengar ucapan kita, dan pasti di hari kiamat ada pertanggungjawabannya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, meskipun masih banyak pelajaran yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.